kenapa sih bilang assalamualaikum artinya apa sih gitu, kenapa sih bilang alhamdulillah artinya apa gitu. Bismillah, Bagi banyak kita yang mungkin udah majority muslim, dari kecil sudah muslim, ini sudah hal biasa, bahkan diabaikan ya. Saya mendapatkan kekuatan baik hati, pemikiran maupun pemahaman secara rohani ya, ketika saya belajar Bible Pak Haji. Namanya Yeshua HaMashiach. Masya Allah tabarakallah. Dia kan seorang pendeta. Kalau ngomongin sudah pendeta ya, pendeta itu kan artinya kalau di muslim itu ustadz, kalau di gereja atau non muslim itu apa namanya, pendeta atau pelayan gitu. Jadi saya di sini belajar untuk apa ya, saya bilang tadi, sudahkah saya menjadi muslim yang benar gitu. ISHOO, Isho Hamasi. Dia lebih, Masya Allah ya, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu untuk mempelajari Islam dengan seluas-luasnya. Sedang saya, ya Allah, udah kelakuan kayak apa saya, ya Allah. Loh, berarti dia Isho Al-Masihu. Wah, bukan ini punya Islam. Ini salah ini. Bukan di dalam kandang domba. Bahkan Nah itu pertanyaan itu. Bukan, saya pernah dengar katanya lah Yesus itu lahir di kandang domba. Kita lanjut ini. Bagus ini pertanyaan Romai Rama ini. kandang dombanya aja nggak ada. Kandang dombanya aja nggak ada, Ada teman-teman. kata-kata Ahmad Muhammadin bi kota khasta biallah. Jadi bagaikan kita dengar suara langkah orang dari jauh mendekat. Kafa manakhama. Orang yang datang ini tutur katanya manis semata-mata. Masya Allah. Yang berikutnya ini yang aneh, atmak. Artinya dipegang Ahmad. tangannya oleh Tuhan. Namanya Ahmad. Tangan Ahmad itu the truth. Dituntun Muhammadin jebol ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Faris Alfian. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di video ini saya ingin bercerita dikit teman-teman. Akhir-akhir ini saya melihat di sosial media gitu, alhamdulillah banget ini, bahwa dari teman-teman kita yang nonis atau non muslim ya, atau mereka yang bukan beragama Islam tentunya, mereka banyak yang masuk Islam, mereka menerima tentang muslim, mereka menerima dengan lapang dada agama Islam. Dan bahkan dari antara mereka pun sampai jadi seorang yang ustadz ataupun mereka yang paham tentang agama, melebihi yang katanya ini adalah tamparan keras bagi saya ya. Melebihi apa? Melebihi kita yang dari kecil memang udah muslim. Nah, pertanyaannya di sini teman-teman, ini pertanyaan bagi saya sendiri tentunya, bagi mungkin ini mewakili teman-teman juga. Apa pertanyaannya? Sudahkah kita menjadi muslim yang baik? Sudahkah kita menjadi Islam pribadi atau sudah mentaati Islam dengan secara kafah? Ini yang saya pertanyakan kepada diri saya. Kenapa saya bilang bahwa ini tamparan keras bagi saya pribadi? Karena mereka teman-teman, seorang yang dari dulu nggak mengenal Islam, mereka cari tahu tentang masalah Islam, dan bahkan dari antara mereka yang benci banget tentang Islam gitu. Dan saat mereka mengetahui tentang agama Islam, mereka, Masya Allah ya, sampai mereka yang perempuan dengan hijabnya, yang laki-laki sampai jadi ustadz, jadi pendakwah di antara mereka, menyebarkan agama Islam, meluruskan tentang Islam bagi penduduk non muslim lainnya gitu. Jadi saya merasa iri tentang itu. Bahkan di sini yang saya rasakan ini teman-teman, saya belajar dari mereka gitu. Saya belajar, oh iya ya gitu.
tentang perbandingan agama, tentang di sini kita tidak ingin menjatuhkan agama lain tentunya ya, karena saya di sini hanya ingin mereview. Saya ingin mereview. Saya tertarik gitu dengan mereka yang masya Allah dengan masuk Islam, dengan sampai menjadi pendakwah gitu. Bahkan dari mereka saya tahu cerita mereka gitu. Saya lihat bahwa mereka bisa menerima Islam itu karena dari kitabnya sendiri, dari Alkitab sendiri, Alkitab tersebut ya. Jadi saya tidak berlama-lama di sini, kita lihat aja video yang ini ya teman-teman. Ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi muslim dan pribadi dan berpikir lebih baik ke depannya, lebih matang ke depannya. Karena masya Allah di akhir zaman ini fitnah yang sudah merajalela, kita tidak rasa ideologi sudah buntu sekarang ya. Masih banyak mereka yang ingin memeluk Islam gitu. Saya terenyuhnya di situ, masya Allah, tabarakallah. Kita lihat ini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat teman-teman saya berpakai jilbab gitu kan. Saya bertanya nih, kenapa sih kok pakai jilbab? Kebetulan memang saya juga orangnya tuh banyak ingin tahu gitu loh. Saya nggak bisa nerima sesuatu tuh cuma misalkan nih makan tempe, udah tempe, enggak. Tapi saya pengen tahu tempe itu terbuat dari apa sih? Bahannya apa? Kisah mu'allaf, kisah mantan Buddhis masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Selamat dengan hijrahnya Mbak ya. Semoga kedepannya menjadi muslim yang lebih baik, lebih taat. Amin ya rabbal alamin. Aja sih. Kurius banget berarti ya? Itu saya kurius banget dari kecil, saya kayak gitu. Jadi kepingin tahu gitu loh. Jadi kalau saya lihat teman-teman tuh, kenapa dia pakai jilbab? Kenapa dia sholat? Kenapa dia puasa? Gitu. Terus bahkan sampai hal-hal kecil pun itu selalu ada di pikiran saya gitu. Kayak misalkan, kenapa sih bilang insya Allah? Kenapa sih bilang bismillah? Kan kalau orang Islam kan Ya benar. Jadi ini mbaknya masuk Islam karena ada ketertarikan sendiri dengan kehidupan muslim ya. Kenapa orang muslim pakai jilbab, orang muslim itu kenapa harus sholat, orang muslim kenapa harus puasa. Jadi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang di luar sana yang masih belum memeluk Islam ya. Semoga dengan ini menjadi landasan bagi teman-teman yang lain ingin menyusul ya. Semoga. Tapi di sini saya bilang di sini semuanya kita toleransi beragama harus ditegakkan, harus dipegang teguh ya. Karena kata Ustadz begini yang saya tahu, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ya. Dan ayat yang terakhir di surah Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin gitu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan kita hanya menyampaikan, ya menerima ya alhamdulillah, tidak menerima ya bukan masalah kita. Itu hidayah mutlak, itu milik Allah Subhanahu wa taala teman-teman. sangat familiar dengan kata-kata seperti itu ya. Itu saya sangat penasaran luar biasa waktu saya kecil gitu loh. Kenapa sih bilang assalamualaikum artinya apa sih gitu? Kenapa sih bilang alhamdulillah artinya apa gitu? Bismillah, banyak lah ya kata-kata di dalam Islam itu ya. Kok sampai sebegitunya sih, hal-hal kecil aja ada ucapan doanya seperti itu. Nah itu saya pernah. Masya Allah. Jadi di sini saya ditampar lagi nih, saya menjadi terenyuh sendiri gitu. Ini mbaknya seorang yang Buddhis masuk Islam dengan penasarannya kenapa orang Islam setiap melakukan sesuatu hal-hal kecil itu harus diwajibkan, bukan wajib sih, harus baca bismillah, sunnah ya, baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau keluar baca bismillah, setelah makan alhamdulillah gitu. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran, Mbak, tentunya teman-teman. Karena bagi kita yang mungkin udah majority muslim, dari kecil sudah muslim, ini sudah hal biasa, bahkan diabaikan ya. Saya sering lupa gitu, bahkan jauh dari kata muslim yang sempurna. Bahkan jauh, makanya saya bilang di awal video tadi, saya melihat saya tertarik gitu. Tertariknya gimana? Saya
Maaf saya baru berkaca-kaca mata saya. Ya Allah. Karena Muslim, katanya yang Muslim gitu, bahkan perlakuannya di luar Muslim beneran. Tapi Masya Allah dengan hidayahnya Allah Ta'ala mengetuk pintu hati mbak ini dengan hal kecil. Kenapa Muslim harus baca bismillah saat melakukan sesuatu, baca alhamdulillah setelah melakukan sesuatu, ya. Penasaran luar biasa dari SMP. Ya saya cuma cukup ingin tahu aja, belum berani untuk belajar. Karena kan masih SMP, masih gimana ya, masih pengenalan main-main lah terhadap sosial. Ya, gitu ya. akhirnya beranjak lagi, singkat ceritanya ya, ke SMA. SMA itu makin saya penasaran lagi kan, sekelas saya tuh masjid sekolah. Gitu. Masih ketemu musola ya. Semoga mbaknya ini konsisten dengan ini, dengan pilihannya. Karena yang saya tahu teman-teman, yang saya tahu setelah orang memeluk Islam gitu, setelah kita atau hijrah gitu, di situ akan kita akan mendapatkan ujian tentunya dari Yang Maha Kuasa. Apa ujiannya? Ya kita diuji dengan lingkungannya. Apakah kita akan konsisten dengan pilihan kita di kala lingkungan nggak mendukung? Kebanyakan seperti itu. Makanya kalau tidak salah itu dari teman-teman kita banyak yang setelah Muslim, setelah mu'allaf itu mereka ikut yang namanya mu'allaf center ataupun menjadi ikut-ikut pengajian untuk memperdalam agama Islam, mengenalkan agama Islam lebih jauh gitu. Dan Masya Allah tabarakallah, sampai banyak yang jadi ustadz pendakwah kita saya gitu. Yang saya dari kecil udah Muslim, saya jadi mikir kayak gini, mikirnya apa ya? Sudahkah saya menjadi Muslim yang baik gitu? Ya kan? Sedang bagi kita yang udah Muslim itu, kita sering lupakan, itu biasa aja. Padahal ini bukan biasa aja, ini luar biasa. Orang yang memperjuangkan, orang yang dari kecil udah Muslim, beda dengan orang yang mau masuk Islam dan memang ingin mencari tahu tentang Islam gitu. Itu karena maaf banget ini yang saya bilang gitu. Muslim dari dulu udah dicap yang nggak baik, dicap teroris, tidak salah ya, sampai sekarang gitu. Dulu anda pendeta ya? Kalau saya bilang gitu nanti terjadi polemik lagi. Saya bilang pelayan aja, pelayan di gereja. Pelayan. Oh ini ada Ustadz siapa sih ini? Ustadz Di gereja. Iya, siapa namanya itu ini? lebih agak soft dan insya Allah bisa diterima. Oke. Pelayan Yesus, Melayani Yesus dan jemaat. jadi pelayan. Melayani Yesus dan jemaat. Iya. Bagaimana anda berproses sampai menjadi seorang Muslim ini? Syukran kasih. Kita lihat ya nih teman-teman, ini proses. Kalau ini mantan pendeta ya, kalau tidak salah. Ini juga siapa namanya, lupa ini salah. Kita lihat ini ada Kainama, Ahmad Kainama ya. Ahmad sekarang namanya Dai Ahmad Kainama. Kita dengar prosesnya hingga menjatuhkan pilihan kepada Muslim. Kita lihat ini teman-teman. Jazakallahu khairan Pak Haji. Tuan guruku yang mulia. Anda adalah Pak Haji adalah seorang yang sebetulnya ada di hati saya bahkan sebelum saya bersyahadat. Karena di gereja juga sebelum saya menjadi seorang pelayan di bidang teologi ya, saya main piano, Tuan Guru. Saya mendapatkan kekuatan baik hati, pemikiran maupun pemahaman secara rohani ya, ketika saya belajar Bible, Pak Haji. Itu yang saya iri gitu. Mereka mendapatkan hidayah, mencari kebenaran dalam kehidupan yang beragama gitu. Mereka dan Ustadz yang sekarang namanya Ustadz Ahmad Kainama ini, dia mendapatkan hidayah lewat Alkitab itu sendiri yang sebutannya Bible ya. Saya nggak tahu kitabnya Nasrani, saya tidak tahu kitabnya orang Kristen, cuman
jadi penasaran gitu kalau ngomongin kok bisa si ini dapat hidayah karena Bible itu sendiri. Kita lanjut ya teman-teman ya. Termasuk lebih kuatnya kekuatan hati saya untuk datang ke Masjid Agung Sunda Kelapa pada tanggal 26 Agustus 2009 untuk mengucapkan syahadat, itu adalah karena ada satu informasi yang kuat tentang kebenaran Islam dan kehakikian Islam. Itu saya dapat dari tulisan-tulisan kata-kata seorang pria yang dulu saya sembah sebagai Tuhan. Namanya Yeshua HaMashiach. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Jadi Ahmad Kainama ini mendapatkan hidayah lewat Alkitab itu sendiri dari kitab Bible. Dan saya ingin tambahkan di sini gitu. Dia kan seorang pendeta. Kalau ngomongin sudah pendeta ya, pendeta itu kan artinya kalau di Muslim itu ustadz, kalau di gereja atau non Muslim itu pendeta atau pelayan gitu. Berarti udah bukan tingkatan jemaat lagi di sini, tapi udah tingkatannya selevel ustadz gitu. Tapi kok selevel ustadz di pendeta itu di gereja atau di non Muslim itu bisa sampai masuk Islam? Ini saya jadi penasaran gitu. Jadi saya di sini belajar untuk apa ya? Saya bilang tadi, sudahkah saya menjadi Muslim yang benar gitu? Yang sampai detik ini saya masih hormati dan muliakan, sebagaimana saya sekarang menjadi seorang muslimin sebagai Nabi Allah wa Rasulullah. Ya Allah ya Ibn Rabbi. Maryam, apa dasar kamu mengucapkan syahadat? Karena Yesus suruh saya. Karena Yesus suruh saya. Karena Yesus suruh saya. Kita lanjut ini. Dan saya qadarullah dipertemukan menjadi guru saya yang sangat saya cinta, saya hormat, walaupun dia kasar, dia galak sama saya. Namanya almarhum Tuan Guru Teuku Zulkarnain, Kiai. Beliau guru saya. Dan setelah beliau wafat, beliau mengarahkan saya untuk belajar kepada dan bergabung dengan Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Profesor Zaitun Rasmin, dan Ustadz Umar Maka di Tebet. Jadi di sini intinya Ahmad Kainama ini mendapatkan hidayah dari Bible tersebut. Nah, pertanyaannya di kita yang sudah dari kecil nggak mau mencari tahu gitu, nggak mau mencari tahu bagaimana kok kita harus memilih Muslim. Apakah kita yang namanya Muslim nenek moyang gitu? Nah di situ yang saya jadi renyuh di hati saya gitu. Kita jadi Muslim karena ayah dan ibu kita jadi Muslim kan? Benar apa tidak ini teman-teman? Karena kalau mereka yang non Muslim mencari tahu tentang Islam, itu dosanya atau yang masa lalunya itu dihapus sama yang Maha Kuasa Allah Ta'ala. Itu jadi nol dan putih seputih-putihnya. Beda dengan kita gitu, yang sudah sedari kecil udah Muslim. Makanya ada yang bilang agama Islam tapi kelakuan di luar Islam. Itu kata-kata dalam dan tamparan bagi kita semua loh, bagi saya tentunya. Ya Rabbi. Saya diarahkan untuk belajar ke almarhum Gus Solah Salahuddin, adik Gus dari Solah, Gus Dur. Ya, Saya menjalankan amanah dari Tuan Guru saya almarhum Kiai Teuku Zulkarnain. Apa itu? Kau itu harusnya jalan aja. Memenuhi undangan dari saudara kita yang bukan beragama Islam ini, terutama yang Kristen dan Katolik. Kau jalan ke mereka. Walaupun mereka marah, kau jalan ke mereka. Itu yang saya dibilang ini waktu kita sebelum jumrah. Kalau kau berjalan di jalan ini, di jalan jihad ini,
jalan dakwah ini miskin hidupmu. Kau mau? Itu maksud saya. Kalau jalan di artinya sudah mengambil pilihan akan mengambil agama Islam. Itu kan saya bilang tadi, itu biasanya akan diuji dengan apa yang dipilihannya. Maka bagi Allah itu dibersihkan sebersih-bersihnya. Dengan apa? Mungkin dengan lingkungannya akan dibenci, mungkin dengan hartanya akan dihabiskan. Dihabiskan gimana ya? Dibuang yang kotor-kotor, diambil yang baik. Kita lanjut nih. Saya bilang begini waktu itu, guruku sayang, cintaku. Ketika saya bisa bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, itu saya sudah kekayaan yang tiada batasnya. Alhamdulillah. Lidah saya bisa mengucapkan itu saja, berarti Allah sudah berikan segala-galanya buat saya. Ya Rabb. Ya Rabb. Kita menyebut Nabi Isa alaihi salam, yang dulu Anda sebut Yesus Kristus, itu memberikan satu informasi, memberikan satu jalan kepada antum, itu bagaimana caranya? Dalam bentuk seperti apa? Nah, ketika saya membaca kitab, Kita lanjut perjalanannya kok bisa katanya tadi saya masuk Islam dengan Bible itu tersendiri. Kita lihat dalam bahasa teman-teman. aslinya, Tuan. Ini poinnya ya. itu banyak hal yang ternyata membuat saya, kok saya jadi nggak kenal sama Tuhan saya sendiri gitu. Ada dua bahasa waktu itu, bahasa Ibrani dan bahasa Aramea. Bukan Arab tapi Aramaik, dialeknya Syriak, itu yang dipakai oleh Yesus pada saat dia hidup di tanah yang namanya Judea Galilea, kotanya Nazaret. 140. Tuh. Ini yang saya bilang nih teman-teman. Ini jadi sekarang jadi dari non muslim menjadi muslim, dia lebih, Masya Allah ya, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu untuk mempelajari Islam dengan seluas-luasnya. Sedang saya, ya Allah, udah kelakuan kayak apa saya, ya Allah ya Rabbi. Makanya saya mumpung dikasih kesempatan ya, kita sama-sama perbaiki ya amal kita. Karena hidup ini nggak lama teman-teman, nggak lama. Yang kita inginkan di akhir hayat kita hanya apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sudah yang ingin kita inginkan. Naudzubillah jika kita mengaku muslim, mengaku kita umat Nabi Muhammad, cuman saat terakhir kita, ya Allah, ngeri saya membayanginnya. 6 kilo dari Yerusalem. Kalau lewat tol lebih dekat. Kan udah ada tol waktu saya ada tol, namanya tol Yitzhak Rabin. Ketika saya membaca aslinya, saya dipertemukan dengan sosok laki-laki bernama Jesus Christ atau Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, yang ternyata dalam bahasa kampungnya Iso. Oh ya. Jadi Yesus Kristus kalau di kitab aslinya kan, kalau di Bible itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Itu kan udah ada sentuhan tangan manusia tentunya di situ. Tapi kalau yang awal sendiri atau kitab Injil yang pertama itu yang memang disebutkan dalam Al-Qur'an, itu adalah yang diwahyukan kepada Nabi Isa, itu memang wahyu Tuhan ya. Kita ini lanjutkan teman-teman. ISHOO, Isho Hamasi. Namanya Iso atau di Al-Qur'an disebutnya Isa ya. Nabi Isa gitu, sebelum Nabi Muhammad dan Nabi yang terakhir untuk penutup para anbiya ya. Itu ketika diperhadapkan dalam bahasa Nazaret di zaman Yesus, itu menjadi Lael, artinya yang berasal dari Allah. Eloah, Elohim itu. Loh, berarti dia Isho Al-Masihu. Wah, bukan, ini punya Islam. Ini salah ini.
bahwa yang aku Ya iya, iso itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani atau bahasa apa sih? Isa dalam bahasa Islam itu adalah Nabi Isa yang kita kenal, putra Maryam ya. Ya memang beragama Islam gitu. Makanya Bapak Ustadz Ahmad Kainama ini bilang tadi, wah ini Islam gitu. Coba kita lanjut nih. Mbah ini laki-laki Islam Tuan Guru, kan jadi saya jadi ini kalau saya sebarkan di Indonesia saya dimusuhin orang, Tuan Guru. Apa-apa. Ya Allah. Gak apa-apa katanya. Gak apa-apa, yang jangan dimusuhin Allah. Allah. Allah, janganlah, jangan. Setelah mengetahui latar belakang nama beliau, lalu keluarga beliau, lalu tahu bahwa beliau tidak pernah lahir 25 Desember, beliau itu lahirnya 21 April, dan tidak pernah lahir di tempat yang sekarang dikunjungi oleh orang-orang Kristen yang namanya. Oh, jadi kitab atau yang aslinya itu bahwa Isa Al-Masih itu bukan lahir di 25 Desember ya. Jadi untuk peringatan Natal itu yang biasa dirayakan oleh orang non Muslim itu 25 Desember itu hari lahir apa ya teman-teman? Kita lanjutin. Saya jadi penasaran, makanya saya bilang tadi saya jadi tertarik gitu. Saya ingin mengkaji ulang gitu. Apakah saya di sini sudah layak mendapat gelar saya Muslim gitu? Kita lanjutin ya. Nativity Grotto itu di Bethlehem, yang tempatnya namanya Ma'ale Adumim, itu ada pohon kurma dan ada seperti oasis, Bukan di dalam kandang domba. bahkan Nah itu pertanyaan itu. Bukan, saya pernah dengar katanya lah Yesus itu lahir di kandang domba. Kita lanjut ini. Bagus ini pertanyaan Romai Rama ini. kandang dombanya aja nggak ada. Kandang dombanya aja nggak ada Ada teman-teman. kata-kata beliau ini, Nabi Allah ini, yang di dalam bahasa aslinya seperti apa? Message. Pertama kali saya baca itu dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Arabnya dialeknya Syriak. Altit khalon khafa manakhma. Ini bahasa apa? Bahasa Arab Maik up. Beda ya tulisannya dengan Arab kita yang di Al-Qur'an gitu. Beda jauh bedanya ini. Saya malahan gini kayak seperti tulisan carakan gitu. Atmak Ahmad Muhammadin bi khota khasta biyallah. Jadi setelah aku nih Fasih banget ini Bapak Kainama ya, Masya Allah, tabarakallah. akan datang seperti langkah altit kallon. Jadi bagaikan kita dengar suara langkah orang dari jauh mendekat. Altit kallon. Kafa menakhama. Orang yang datang ini tutur katanya manis semata-mata. Masya Allah. Yang berikutnya Masya ini yang aneh. Etmak. Artinya dipegang Etmak. tangannya oleh Tuhan. Tangan Allah. Dipegang tangannya oleh Tuhan. Emang ya artinya gitu? kanannya dipegang kayak dituntun. Dia jalan ini menuju ke Yesus ini dituntun. Datang setelah Yesus katanya dituntun. Etmak. Ahmad. Bahasa Ibrani Ahmad itu artinya kebenaran, Tuan Guru. Bahasa Ibraninya Ahmad artinya kebenaran. Kalau di Islam Ahmad yang terpuji. Kalau tidak salah yang terpuji gitu. Ahmad atau Muhammad ya. Muhammad itu ya, masyhur ya. Ahmad. Bahkan di Al-Qur'an itu disebutkan mim ba'dihismuhu Ahmad. Mim ba'dihismuhu Ahmad. Kalau tidak surat-surat yang keberapa? Maaf ini saya masih mengutip-ngutip comot sana sini ya, bukan apa-apa, saya masih belajar teman-teman. Makanya saya bilang, sudahkah saya jadi muslim yang baik ya? Truth. Namanya Ahmad itu the truth. Dituntun. Muhammadin jebol ana. Ya Allah, Muhammadin yang terakhir nih. Jadi karena itu Ahmad Kainama ini mendapatkan hidayah dan memilih dan langsung ingin masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah, prosesnya ya luar biasa. Terharu saya. Jadi di sini teman-teman, apa ya, kita sedikit tambahkan sedikit ya, karena
saya kalau melihat ini seakan-akan saya jauh dari kebaikan. Kita hanya sibuk dengan duniawi, sedangkan mereka yang ingin mencari benar-benar, mencari kebenaran, mencari kebenaran tentang kehidupan, mereka Masya Allah tabarakallah, dan sampai kayak seperti si Ustadz Kainama ini menjadi seorang pendai atau pendakwah ya. Jadi ini tamparan keras bagi saya tentunya untuk lebih belajar lagi tentang agama kita, agama yang katanya sih kalau saya sih agama turunan. Nggak ngomong kenapa bilang agama turunan, karena dari nenek saya sudah muslim nih teman-teman. Ya udah, kita belajar lagi teman-teman. Untuk video-video menarik selanjutnya jangan lupa lonceng notifikasinya dan subscribe like-nya biar kita lihat, kita sama-sama belajar. Oke teman-teman, terima kasih. Saya takut ngomong gini itu, saya cuma ingin belajar, itu aja yang saya tahu. Nggak ada kata terlambat untuk belajar, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.